kira-kira gimana ya kalau punya toko, ada orang semenggo enggak ya gitu. Oh ya wis nek niatem ngono ya insyaallah iku Gusti Allah meridhoi gitu. Ya alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah itu ngasih rizki itu tidak disangka-sangka jalannya ya gitu. Nah, kalau Allah sudah menentukan lewat siapa saja itu pasti akan datang kepada kita gitu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Rumana Dewi, asal desa saya Sonean, Margoso Pati. Anak saya 3, yaitu Maulana Najma Firdaus, Akila Najwa Zain, dan Hafsa Milka Najia. Yang mana yang nomor 3 ini nanti akan menjadi salah satu nama dari usaha saya, usaha toko yang namanya saya ambil dari salah satu anak saya tadi, yaitu yang nomor 3. Dek Hafsa, saya beri nama Hafsa Busana Muslim. Pendidikan saya dulunya saya di SD sini, yaitu di SD Sonean sini, di desa saya sendiri. Kemudian melanjutkan madrasah sanawiyah di salah satu pendidikan yang ada di Kajen. Setelah itu kemudian saya melanjutkan aliyah di Purwodadi. Di Purwodadinya itu yang dekat itu Api Abadi Merapen, itu di dekat situ. Tapi saya masuk bukan di SMA-nya, tapi saya di aliyahnya. Kemudian saya melanjutkan kuliah di salah satu universitas yang ada di Semarang, yaitu di YIN Wali Songo kalau dulu ya. Dan saya di sana di Fakultas Dakwah. Saya lulus tahun 2001. Kemudian setelah lulus saya bekerja di salah satu perbankan yang ada di Kecamatan Margoyoso, yaitu perbankan syariah, sampai tahun 2013. 2013 saya memutuskan resign dari sana. Kemudian saya merintis usaha ini, usaha yang sampai sekarang saya geluti ini, yaitu jualan baju busana muslim. Dulu waktu masih kerja itu saya sukanya kalau habis gajian itu rame-rame sama teman-teman itu beli gamis gitu, beli gamis atau beli apa gitu. Ya berawal dari hobi itu dan buka-buka majalah gitu, kok ada pendaftaran agen gitu. Terus saya beli baju itu tadi, dulu itu saya mencoba. Yang saya pakai itu saya tawarkan ke ibu-ibu yang sama-sama menjemput anaknya sekolah dan mengantar anaknya sekolah. Saya kasih tahu, kemudian saya kasih katalog. Ini loh Bu, ini loh Mbak, bajunya bagus, kainnya bagus Mbak, adem gitu. Kalau mau sekalian pesen, ayo monggo bareng aku gitu. Ya gimana gitulah caranya merayu mereka ya, agar mereka itu juga berminat gitu. Saya kasih tahu bahannya, dia pegang-pegang juga bajuku. Terus saya lihatin katalognya gitu. Dan akhirnya mereka itu pesen, oh ya aku pesen ini gitu. Alhamdulillah ternyata pesanan-pesanan banyak yang masuk. Selain dari ibu-ibu juga saya coba share di medsos. Waktu itu kan baru ada BBM kalau nggak salah ya, pada waktu itu BBM. Kemudian di Facebook juga. Dan alhamdulillah saya juga open reseller gitu. Kalau sama upload baju itu saya kasih di bawahnya itu open reseller gitu. Kemudian saya juga dibantu oleh itu adik saya, adik Yusviana Zahara, karena dia juga relasinya banyak, akhirnya reseller-reseller tuh banyak yang masuk juga gitu. Alhamdulillah setelah itu akhirnya pesanan-pesanan itu kan banyak yang masuk ya. Kemudian saya kalau antar sekolah, jemput sekolah itu ya bawa plastik hitam, kadang ya awal-awalnya berapa ya 3, ya 4, ya 2, kadang juga 1. Tapi alhamdulillah itu saya nikmati, seneng banget itu dapat pesanan itu, ya Allah, nikmatnya luar biasa.
ya Allah, ternyata berdagang itu gini ya. Saya tuh mempunyai cita-cita dari kecil. Cita-cita saya dari kecil itu kalau nggak berdagang itu saya pengen jadi guru TK gitu. Sampai saat ini saya tidak jadi guru TK, tapi yang terlaksana itu berdagangnya. Ya alhamdulillah yang jadi guru TK itu malah adik saya dulu. Saya senang sekali gitu. Bayangke bermain sama anak-anak, senyum-senyum, pasti tambah awet muda gitu. Selain itu kan tanpa beban sih kayaknya ya, kalau anak-anak itu nyanyi-nyanyi gitu, main-main. Pesanan itu tadi agak lumayan banyak. Saya memutuskan pada waktu Ramadan itu kan nanti kan pasti rame ya. Pasti orang-orang banyak membeli baju baru gitu. Kemudian saya memutuskan untuk daftar agen, dan pada waktu itu ya alhamdulillah pada saat itu ya menurut saya itu sudah banyak bajunya ya. Awalnya aja cuman 1-2 yang saya taruh plastik di dalam kamar gitu, plastik hitam gitu. Kalau berangkat nganter sekolah itu nanti saya bawa, saya berikan contoh kepada teman-teman, ini loh kainnya, selain baju yang saya pakai itu tadi, saya bawakan aslinya yang buat stok gitu, 1, 2, 3 gitu. Saya taruh plastik. Oh aku pesan yang ini aja ya, selain yang saya bawa itu, yang saya itu tadi yang enggak yang cuma dilihat saja itu ya tak bawa pulang lagi, tak bawa ngitan ngulon istilahnya ya. Saya taruh kamar gitu di samping tempat tidur. Kemudian ya itu tadi saya memutuskan untuk mendaftar jadi agen. Alhamdulillah, tapi belum punya lemari ya. Pada saat itu saya tuh beli kontainer putih itu, cuman muat berapa gamis itu. Ukurannya ya segini gitu. Pada waktu itu saya ambilnya pertama kali itu jilbab Zoya kalau nggak salah. Kemudian yang saya ambil itu gamis nibras, karena nibras kan yang lebih familiar, lebih terjangkau harganya. Setelah stoknya itu semakin lama semakin banyak, karena marginnya itu nggak saya ambil ya, saya puter terus akhirnya barangnya kan semakin banyak ya stoknya. Kemudian kontainernya nggak muat, akhirnya saya bilang sama suami, kalau pesan etalase gimana ya gitu. Ya kalau uangmu ada ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya saya menyisihkan uang yang aslinya itu tadi margin ya, yang aslinya itu tadi laba, yang saya putar itu tadi saya ambil, kemudian saya belikan etalase. Alhamdulillah saya masukkan etalase itu ya nggak penuh, satu etalase itu belum penuh itu ya, sedikit demi sedikit uangnya diputar lagi, kalau dapat laba diputar lagi sampai etalase satu itu penuh. Loh, tahu-tahu stokku kok satu etalase ya gitu. Ya seneng aja. Nanti kalau orang milih itu kan lebih marem kalau stoknya itu ada dan banyak gitu, ada pilihannya gitu. Ya alhamdulillah, lama-kelamaan kemudian nambah etalase lagi. Pada waktu itu saya taruh ruang tamu karena saya belum punya toko. Kalau ada tamu gimana ini gitu, nggak ada tempatnya, malah terus di dalam di ruang keluarga gitu. Akhirnya saya bilang sama suami, bagaimana kalau membuat toko di depan rumah sini gitu. Kira-kira gimana ya kalau punya toko, ada orang sing menggok nggak ya gitu. Ya bismillah gitu. Nggak apa-apa. Terus akhirnya merintis buka toko tahun 2016. Dari 2016 kemudian alhamdulillah berjalan, sama itu dibantu dengan adik saya kalau ada orderan itu. Tokonya saya kasih nama Hafsah Busana Muslim karena itu saya ambil dari anak saya nomor 3 yang saya panggil Dek Milka, itu namanya Hafsah Milka Najia. Habis resign kerja terusan saya punya anak namanya Hafsah Milka Najia, ya udah saya kasih Hafsah saja, namanya Hafsah Busana Muslim gitu. Ya besok-besok mungkin kalau ada rezeki lagi nanti nama anak saya yang 2 nanti tak bikinkan itu untuk membuka toko ya.
Setelah berjalannya waktu, itu kan yang saya jual itu kan brandnya itu ada Nibras, ada Motif, ada Indomoda, ada Etika, ada Zoya, Rabbani, dan lain-lainnya. Kemudian itu salah satu di antara brand itu tuh ada program pembukaan store gitu. Store khusus dari brand itu tadi. Yang mana saya berminat untuk membuka brand yaitu Motif Store yang sekarang lokasinya yang berada di Bulumanis Margoyoso sana. Itu namanya Motif Store Margoyoso. Awalnya itu saya pinginnya juga di sini. Kalau di sana kan nanti saya riwariwi gitu ya. Tapi ternyata izin dari pusat, dari Motif pusat itu belum diizinkan kalau letaknya itu di jalan-jalan desa gini gitu. Kemudian survei lokasi di sana di Margoyoso, kemudian menemukan salah satu tempat itu tadi yang disetujui di sana ya. Ya alhamdulillah dengan perjuangan akhirnya berhasil mendirikan Motif Store itu. Pada waktu pembukaan Motif yaitu tanggal 15 Maret 2020 saya melaksanakan grand opening Motif. Alhamdulillah lancar, tapi ada kendalanya dikit yaitu pada waktu itu kemudian sorenya itu ada pengumuman untuk pembatasan kegiatan yaitu dengan adanya COVID-19. Kemudian ya pastinya itu ada dampaknya ya, walaupun sedikit itu ada dampaknya. Dengan adanya pandemi itu mungkin perasaan nyesel tuh enggak ya, karena itu ya sudah sudah Allah yang kasih gitu loh. Mungkin jalannya dengan seperti ini gitu, tantangannya tuh dengan seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah itu grand opening itu omset alhamdulillah bagus biarpun dengan adanya pandemi itu. Kalau grand opening itu kan pasti ada promo-promo ya Mas. Iya, ada promo-promo gitu. Ya alhamdulillah mereka itu masih antusias dan senang banget itu dengan mengenalkan brand Motif itu yang dulu itu cuman kaos, yang sekarang kan ada bahan kain juga. Kalau sekarang itu modelnya sudah bagus-bagus, ada yang untuk remaja, ada yang untuk ibu-ibu gitu. Yaitu ada Damoza, ada Upmor, ada Motif gitu, ada bahan kain dan bahan kaos itu. Setelah berjalannya waktu, banyak orderan masuk dan istilahnya tenaganya itu agak kompal gitu ya, karena saya dengan adik saya sendiri, dibantu dengan adik saya Yusfiana Zahara, itu kan pencatatan orderan, terus kalau sudah dapat itu nanti terus dinotakan, terus dibawa ke counter, terus dibawa sambil ngantar sekolah gitu, kok keteteran gitu, nanti ada yang lupa belum kecatat gitu. Terus akhirnya saya dikasih support sama teman saya itu, sudahlah kamu itu ambil karyawan saja gitu, ambil karyawan itu nanti aku gajinya bagaimana gitu. Terus ya kamu jangan takut karena rezeki itu kan Allah yang ngasih gitu, nanti pasti ada jalan, pasti ada rezeki. Insya Allah rezekimu tuh malah bertambah gitu, karena rezekimu tuh ada di dia dan rezeki dia itu lewat kamu juga gitu. Ya saya pikir, saya ngomong sama suami, akhirnya saya buka lowongan dan alhamdulillah dulu ngambil 1 karyawan. Ya alhamdulillah akhirnya emang benar karena ada karyawan dan alhamdulillah orderan-orderan itu tambah banyak yang masuk gitu. Di situ saya bersyukur banget. Ya alhamdulillah ya Allah, ternyata Allah itu ngasih rezeki itu tidak disangka-sangka jalannya ya gitu. Saya percaya bahwa Allah itu maha kaya dan maha memberi rezeki. Ya alhamdulillah saya dikasih karyawan 1 yang amanah dan alhamdulillah orderan tambah banyak yang masuk. Otomatis rezekinya bertambah ya. Alhamdulillah berkah gitu. Saya kepingin jualan itu kan juga melaksanakan sunnah Rasul. Saya pengen berjualan gitu. Wong adol jilbab iku dak yo padha wae salah satu dakwah Mas. Ya, saya bilang gitu. Iya.
Ya karena saya itu tidak bisa berdakwah dengan kayak bunyai gitu. Saya niatnya emang begitu. Saya dengan adanya berjualan jilbab itu biar orang-orang itu berhijab dengan memakai gamis gitu. Salah satu diantaranya itu. Alhamdulillah saya didukung sama suami saya, senang sekali itu. Oh ya wis nek niatem ngono ya insyaallah iku Gusti Allah meridhoi gitu. Ya, alhamdulillah kemudian saya membuka toko ini. Alhamdulillah semakin banyak yang berminat gitu. Akhirnya dengan adanya karyawan saya, otomatis kan teman-temannya juga banyak ya. Terus banyak temannya yang kesini, aku kepengen nek nggono mau tapi aku wedi gitu. Saiki ono kue, kuku kok nganu, aku ku yo wani, aku sekarang wis ono kue gitu. Kalau dulu tuh cuman Mbak Ana sama Mbak Iva itu yo, aku wedi ape moro toko kono aku mesti ewoh gitu. Saya dari kecil, dari Sanawi itu nggak di rumah ya. Saya dari Sanawi di pondok, kemudian aliyah di Purwodadi, kemudian kuliah di Semarang. Habis di Semarang kemudian langsung bekerja. Nggak begitu mengenal dengan tetangga-tetangga gitu loh. Makanya ada rasa sungkan itu orang-orang desa saya itu. Alhamdulillah dengan adanya karyawan itu tadi, mereka WA-an gitu. Terus kemudian kesini, oh ternyata baju yo nganu ya, regane semene kuku yo encen wis regane, oh ternyata bagus gitu. Pada waktu itu saya mau jemput sekolah, waktunya sudah mepet dan bawa baju banyak, saya cendel-cendelkan di motor, itu saya kenceng banget naik sepeda motornya. Walhasil ada satu bungkus baju yang jatuh dan saya tidak tahu. Satu bungkus itu kalau nggak salah dulu harganya itu yang hampir 500, itu jatuh di jalan. Kemudian sampai sekolahan kan saya cari, loh kok nggak ada ya, di mana gitu. Saya muter-muter lagi, saya cari jalan di mana itu tadi saya lewatnya, dan alhamdulillah barangnya itu karena masih rezeki saya, barangnya masih tergeletak di rerumputan itu. Padahal di sana itu banyak orang lewat loh. Dan alhamdulillah saya menemukan barang itu, syukurnya luar biasa, nikmatnya luar biasa ya Allah. Ternyata masih rezeki, masih diberi keselamatan sama Gusti Allah gitu. Rezeki itu lewat siapa saja, kalau Allah sudah menentukan lewat siapa saja itu pasti akan datang kepada kita gitu. Kalau sudah senang, kalau sudah hobi itu pasti akan sungguh-sungguh Mas. Dan dengan kesungguh-sungguhan itu melewati rintangan-rintangan ya enjoy saja gitu. Dari saya, Lutfia Rumana Dewi, owner dari Hafsa Busana Muslim dan Motif Store Margoyoso, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.